Selamat datang di YouTube channel SMP Negeri 44 Pekanbaru. Sebelum memulai video pembelajaran interaktif pada hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Kembali kita bertemu dalam pelajaran seni budaya untuk kelas 9 di pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan kedua ini anak-anak ibu sekalian, materi yang akan kalian pelajari kita masih melanjutkan materi pada pertemuan pertama, yaitu terkait dengan seni lukis. Jika pada pertemuan pertama kalian sudah mempelajari terkait dengan pengertian seni lukis sampai ke aliran gaya lukisan. Nah, pada pertemuan kedua ini kalian juga nanti akan melanjutkan pembahasan tentang seni lukis berikutnya. Baik, Ibu ingin mengingatkan kembali kepada kamu apa sebenarnya seni lukis itu, agar kamu tidak lupa meskipun kamu sudah membuat rangkumannya sendiri. Nah, anak-anak Ibu, perlu kamu pahami, secara umum seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar, di mana biasanya seni lukis memiliki keunikan atau ciri-ciri khas tersendiri. Ciri-ciri tersebut didasarkan pada tema, corak ataupun gaya, maupun teknik ataupun bahan dan bentuk dari karya seni lukis tersebut. Sementara kalau kita berbicara aliran gaya lukisan, pada pertemuan yang pertama Ibu sudah jelaskan ada aliran representatif maksud Ibu, ada deformatif, dan ada aliran non-representatif. Jika kamu masih mengingat pembelajaran di materi pada pertemuan pertama, kamu pasti sudah memahaminya. Baik, kita lanjut ke tema seni rupa murni. Anak-anak Ibu, tema di dalam pembuatan karya seni rupa itu ada beberapa. Yang pertama, hubungan antara manusia dengan dirinya, yaitu hubungan untuk mengungkapkan cita rasa keindahan manusia mewujudkan lewat media ekspresi. Misalnya menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisan. Seperti karya dari Avandi yang ada di bawah itu merupakan potret dirinya yang ia tuangkan melalui lukisan. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia lain, di mana pelukis mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang lain. Nah, seperti yang kamu lihat di layarmu, pelukis menggambar seorang wanita atau seorang perempuan. Kita lanjut. Tema yang ketiga adalah hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya, yaitu pelukis mengungkapkan cita rasa dengan alam sekitar sebagai objek. Itu contoh lukisannya. Seseorang yang tengah berada di alam. Tema yang keempat, hubungan manusia dengan benda, yaitu pelukis menjadikan benda-benda sebagai objek lukisannya. Nah, seperti yang kamu lihat di layarmu, ada beberapa benda yang menjadi objek lukisan tersebut. Tema yang kelima, hubungan antara manusia dengan aktivitasnya, di mana aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dijadikan objek oleh pelukis dalam karya seninya itu ada beberapa. Di antaranya bisa kegiatan menari, kesibukan jual beli di pasar, ataupun kesibukan panen di sawah, ataupun hal-hal lain yang memang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Pada lukisan yang ada di layar tersebut, itu contoh manusia tengah melakukan kesibukan jual beli di pasar. Kita lanjut ke tema yang terakhir. Hubungan antara manusia dengan alam khayal, yaitu pelukis mewujudkan ide imajinasi atau khayalannya ke dalam karya seni rupa. Misalnya nih, pelukis ingin menggambar sesosok wanita cantik atau bidadari cantik yang ada dalam khayalannya. Itulah yang ia tuangkan dalam media lukisnya. Nah, ada 6 tema-tema dalam membuat karya lukis murni. Itulah yang dapat kamu pahami untuk
pembahasan di pertemuan kedua ini. Tema dalam seni rupa murni. Baik, kita lanjut ke alat dan bahan berkarya seni rupa. Nah, anak-anak ibu sekalian, alat dan bahan yang dapat digunakan dalam berkarya seni rupa, dalam hal ini adalah seni lukis, sama tidak terlalu jauh dengan alat dan bahan yang biasa kamu gunakan dalam menggambar. Alat-alat tersebut bukanlah hal-hal yang asing lagi dalam kehidupanmu. Dari TK, SD, bahkan SMP di kelas 7 dan kelas 8 mungkin kamu sudah menggunakannya untuk berkarya seni rupa atau membuat gambar. Yang pertama, ada pensil. Nah, jenis pensil kamu sudah tahu, ada H, ada B. Kode B menandakan jenis pensil lunak dan hitam, sementara kode H menandakan jenis pensil yang keras. Selanjutnya, alat dan bahan yang dapat digunakan dalam membuat seni lukis adalah pensil arang atau konte. Terbuat dari arang halus yang sifatnya hitam pekat dan agak sulit dihapus. Yang ketiga, ada pastel dan krayon yang terbuat dari kapur dan pengikat cair sehingga transparan untuk mengikat pigmen dengan kapur, di mana pastel juga memiliki warna-warna yang lembut. Sedangkan krayon terbuat dari bahan kain dengan tepung warna sehingga warnanya mengkilat dan keras. Yang keempat, pena atau pulpen. Yang kelima, tinta bak, disebut juga dengan tinta Cina. Ada yang berbentuk cairan, ada juga yang berbentuk balok-balok kecil. Yang keenam, alat dan bahan berkarya seni rupa atau seni lukis, ada cat pewarna. Nah, cat pewarna di sini anak-anak ibu, kamu juga sudah tahu ada cat yang air, berbahan dasar air, ada juga yang berbahan minyak. Ini dia. Kita lanjut ke alat dan bahan berikutnya. Ada kuas. Alat yang kerap kali digunakan dalam melukis. Yang kedelapan, ada pisau palet. Pisau palet berfungsi untuk mencampurkan cat. Fungsi lainnya pun dapat juga digunakan untuk membuat efek-efek goresan pada media lukis. Pisau palet sama dengan kuas, dia juga memiliki berbagai jenis dan ukuran. Yang kesembilan adalah palet. Nah, palet di sini merupakan media yang digunakan untuk tempat mencampur cat. Ini contohnya. Ya, anak-anak ibu, untuk pertemuan kedua ini, ibu cukupkan sampai di sini terlebih dahulu teorinya. Karena apa? Minggu depan atau pertemuan berikutnya kalian akan belajar tentang teknik yang digunakan dalam membuat lukisan. Nah, untuk tugas pada pertemuan kedua ini, kamu cukup melengkapi catatanmu atau rangkumanmu dengan menyalin kembali apa materi yang telah ibu jelaskan di pertemuan kedua ini. Lanjutkan dulu catatanmu sebelum nanti kita pada akhirnya membuat hasil karya seni lukis buatanmu sendiri. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.